Ya, oke. Halo teman-teman semuanya. Kali ini Anda bersama dengan saya, Fandi Official. Kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman semuanya. Bagaimana kita memanfaatkan waktu luang kita dengan baik sehingga lebih efektif dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Nah, teman-teman, di sini maksud dan tujuan saya adalah gimana ketika kita punya waktu luang kita itu tidak terbuang sia-sia. Nah, teman-teman, di sini tips yang saya akan sampaikan adalah merupakan suatu pengalaman yang saya lakukan ya, pengalaman yang saya lakukan dan semoga tips-tips yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, tonton terus video ini sampai selesai dan bantu juga subscribe, like dan komen ya YouTube saya supaya YouTube saya berikutnya bisa berkembang dan berguna bagi banyak orang. Oke, to the point aja teman-teman. Saat ini kan masa-masa pandemik nih sekarang, ya kan? Sudah lebih dari 1 tahun pandemik ini terjadi di dunia ya. Bahkan setiap negara terguncang oleh pandemik ini. Nah, di masa-masa pandemik ini kan kita mengalami banyak waktu luang ya, apalagi saat-saat pertama-tama dulu ya kita banyak sekali waktu luang kita gitu kan. Nah, karena mungkin banyak yang bekerja dari rumah ataupun berganti pekerjaan yang baru gitu ya, ataupun eh, apa namanya keterbatasan untuk berinteraksi di luar gitu. Nah, jadi kita lebih banyak di rumah dan waktu luang kita itu semakin banyak. Nah, di sini teman-teman jangan takut dan jangan khawatir. Nah, waktu luang inilah yang harus kita manfaatkan ya, karena kita mengalami suatu perubahan waktu, perubahan suasana. Jadi kita harus mengubah secara langsung, secara cepat ya. Bila kita mempunyai waktu luang itu, kita manfaatkanlah lebih efektif gitu dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Nah, kalau teman-teman pada saat ini baru-baru tamat kuliah ataupun belum mendapatkan suatu pekerjaan yang cocok dengan fashion Anda. Nah, di sini jangan sampai Anda membuang-buang waktu ya, membuang-buang waktu secara sia-sia seperti itu, tapi manfaatkanlah waktu luang Anda itu dengan baik. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian mempunyai waktu luang, yang pertama adalah lakukanlah liburan ataupun berpetualang dengan keluarga ataupun dengan teman ya. Saya rasa ketika kita melakukan hal ini, kita akan mendapatkan suatu sukacita bersama dengan keluarga, begitu juga dengan pemikiran kita akan lebih fresh ya. Pemikiran kita akan lebih fresh dan bermanfaat waktu kita juga. Nah, tentunya di sini ketika kita bisa liburan dengan keluarga atau teman, kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan, pemandangan alam ya, ataupun situasi di tempat rekreasi kita tersebut. Nah, itu bermanfaat ya teman-teman waktu luang kita itu. Nah, itu cara yang pertama, tips yang pertama ya. Terus tips yang kedua, teman-teman bisa mengikuti magang di perusahaan-perusahaan apabila ada kesempatan magang seperti itu. Nggak apa-apa teman-teman, bila ada waktu luang, nggak apa-apa ikutin aja waktu luang itu. Nah, saya rasa uh, kita bisa memanfaatkan waktu luang kita itu dengan mengikuti hal seperti ini. Kita mengikuti magang ya. Nah, tujuannya adalah ketika kita ikuti magang ini, kita bisa mendapatkan relasi baru dan pengalaman baru ya. Jadi ya waktu waktu kita ini bermanfaat sekali. Nah, terus selanjutnya teman-teman bisa mulailah berwirausaha dan kembangkan jiwa bisnismu. Nah, ini juga bagus teman-teman. Ketika teman-teman saat ini banyak waktu luang, ya kembangkanlah jiwa bisnismu dengan berwirausaha. Nah, apalagi sekarang ini kan anak-anak millennials nih doyan sekali sekarang untuk berbisnis. Apalagi sekarang kan sudah terbuka ya, apalagi dunia online sekarang sangat terbuka ya. Nah, jadi manfaatnya ini untuk mengkreasikan dirimu, untuk mengembangkan diri jiwa usaha kita juga sangat baik ya. Nah, jadi waktu itu tidak ada yang sia-sia gitu. Nah, jadi coba teman-teman lakukan ya. Nah, terus teman-teman juga boleh melakukan yang keempat ini, mengikuti kegiatan kursus eh, tertentu, misalkan nih kursus keterampilan misalkan ya. Nah, kan ada sekarang ini kan yang eh, kursus-kursus keterampilan misalkan nih kayak auditing ataupun kursus eh,
bahasa atau apa kayak gitu ya, kita ikutin keterampilan-keterampilan seperti itu. Nah, di saat kita punya waktu-waktu luang kayak gini, kita ikuti boleh ya. Nah, jadi kita juga mengikuti ini pasti kita mendapatkan ilmu yang baru dan relasi yang baru. Nah, sehingga kita bisa pemikiran-pemikiran baru ini jalan gitu ya. Jadi waktu kita ini sangat bermanfaat gitu. Waktu kita ini tidak ada yang terbuang. Nah, teman-teman, terus itu yang keempat ya, tips saya yang keempat. Terus yang kelima, teman-teman boleh mengembangkan hobi yang kalian miliki. Nah, kalau hobi kalian melukis, menggambar, atau misalkan bernyanyi ya, atau olahraga, atau bersepeda, apalah itu hobi kalian. Nah, lakukan di saat kalian punya waktu luang. Nah, saya kasih contoh kalau saya sendiri, hobi saya bermain musik ataupun menyanyi misalkan nih. Nah, saya manfaatkan waktu luang saya itu dengan mengembangkan hobi saya, mengembangkan bakat saya. Artinya apa? Itu kan belajar ya, pasti dampaknya untuk skill saya di hobi saya itu akan lebih bagus. Nah, teman-teman juga bisa ya. Nah, bahkan mengembangkan hobi ini juga bisa mendapatkan pundi-pundi ya, pundi-pundi rupiah buat kita. Ya, kalau kita bernyanyi terus kita posting ya kan, posting di YouTube ataupun di sosial media, itu bisa berdampak positif bagi kita. Ya, ini juga sangat bagus teman-teman ketika kita mempunyai waktu luang, manfaatkan untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, terus yang keenam, teman-teman boleh belajar dari YouTube. Nah, belajar dari YouTube. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita hanya menonton yang tidak perlu dari YouTube. Nah, kan banyak sekarang nih berita-berita yang yang menurut kita itu tidak bagus lah ya, maksudnya tidak bermanfaat lah seperti itu. Tapi jangan salah teman-teman, di YouTube itu ada juga yang memberikan edukasi. Nah, yang memberikan edukasi juga gitu kan. Nah, jadi misalkan nih kalau teman-teman, kalau kebetulan hobi saya bernyanyi tadi kan, saya lihat di YouTube bagaimana sih trik-trik untuk bernyanyi ataupun trik bermain musik gitu kan. Nah, itu kan edukasi teman-teman, dan bermanfaat gitu. Istilahnya ketika kita punya waktu luang kita nonton itu, hal yang seperti itu ada dampaknya buat kita, ilmu kita bertambah gitu kan. Nah, jadi boleh juga teman-teman ya, ini hal yang poin yang ke-6 ini, tips yang ke-6 ini kita lakukan ya ketika kita punya waktu luang. Nah, terus selanjutnya yang ke-7 adalah teman-teman kalau punya waktu luang, bosan dengan rutinitas yang setiap hari seperti itu, teman-teman boleh menonton film-film dokumenter. Nah, kalau teman-teman suka misalkan nih film-film dokumenter seperti apa, itu sangat bermanfaat juga teman-teman, kita menonton ya kan. Nah, ketika kita menonton ada ilmu yang kita dapat, ada inspirasi yang kita dapat dari situ. Nah, ini juga sangat bermanfaat ya teman-teman. Nah, ini saya rasa tayangan-tayangan dari film dokumenter itu akan membangkitkan semangat kita juga. Nah, terus yang terakhir, yang ke-8, teman-teman kalau punya waktu luang ya, manfaatkanlah ya membuat daftar tujuan hidup. Buatlah tujuan hidupmu ataupun rencana-rencana terdekatmu, rencana terdekat dan rencana yang paling jauh gitu ya. Jadi kita bisa mendaftarkan di dalam satu buku ataupun kita tuliskan secara khusus ya di buku ataupun di handphone gitu ya. Apa rencana-rencana kita ke depan. Nah, jadi teman-teman bisa memilah kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting juga, terus jadwal-jadwal kalian yang tidak terlalu penting juga di skip gitu ya, dipersimpel gitu, dibuat lebih detail gitu. Jadi rencana-rencana kalian itu kalian punya tujuan gitu untuk beberapa tahun ke depan gitu kan. Nah, ini juga bagus teman-teman ketika kita punya waktu luang kita manfaatkan untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, ini sangat bermanfaat. Pokoknya efektif lah waktu kita teman-teman. Nah, inilah ada beberapa tips ya yang saya bisa sampaikan buat teman-teman. Nah, mungkin ada hal lain yang di luar dari tips yang saya yang di luar dari tips yang saya sampaikan saat ini, teman-teman boleh ya sampaikan di kolom komentar supaya nanti bisa menyempurnakan nih dari tips-tips yang saya sampaikan saat ini. Nah, oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini dan membuka pemikiran yang baru juga. Jangan sampai ya teman-teman kita mempunyai waktu luang yang banyak tapi waktunya terbuang begitu saja. Tapi gunakanlah waktu luang Anda seefektif mungkin dan bermanfaat bagi diri Anda dan orang lain. Oke, sekian tips yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Oke, salam Fandi Official.